Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Chandra. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi beragama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Riko Aditya Chandra, sebagai moderator dan pemateri. Dan yang kedua, Mbak Aulia Wahyu Cahyani sebagai pemateri. Yang ketiga, Mbak Layatul Zuhro sebagai pemateri. Dan terakhir, Mbak Sari Inayah sebagai pemateri dan notulen. Langsung saja, kami akan menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang pengertian motivasi beragama. Motivasi sendiri berasal dari kata motion yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam Dictionary of Psychology, kata motif ini memiliki arti the conscious reason which the individual give for his behavior, yang artinya motivasi adalah alasan secara sadar yang diberikan individual bagi perilakunya. Dalam psikologi sendiri, motivasi ini bisa diartikan sebagai rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga untuk mewujudkan tingkah lakunya. Kemudian ada beberapa tokoh yang memberikan definisinya tentang motivasi. Pertama yaitu menurut Nico S. Dister yang mengartikan motivasi sebagai penyebab psikologis yang merupakan sumber suatu tujuan dari tindakan dan perbuatan seseorang. Nah, yang kedua yaitu ada Marihot yang mengungkapkan bahwa motivasi adalah faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan yang dinyatakan melalui usaha. Yang ketiga yaitu ada menurut Sumardi Suryabrata yang mengartikan motivasi sebagai keadaan yang terdapat pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya motivasi adalah energi dasar yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam beragama sendiri juga ada ada motivasi yang biasa disebut motivasi beragama. Nah, motivasi beragama ini diartikan sebagai sebuah dorongan yang terjadi pada seseorang untuk beragama, yang terjadi secara spontan, yang terjadi pada diri manusia sendiri. Ada 4 motif yang dikemukakan psikolog sebagai penyebab kelakuan beragama, yaitu yang pertama, untuk mengatasi frustasi, yang kedua, untuk menjaga kesusilaan serta tata tertib masyarakat, yang ketiga, untuk memuaskan intelek yang ingin tahu, yang keempat, untuk mengatasi ketakutan. Yang pertama yaitu motivasi beragama yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang didapat dalam kehidupan. Apakah itu rasa frustasi yang didapat karena faktor kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial karena adanya konflik antara individu dan masyarakat yang mengakibatkan manusia merasa tidak bahagia, ataukah frustasi moral karena merasa berdosa dan bersalah, maupun frustasi karena menghadapi masalah kematian. Keempat faktor ini dapat membawa manusia kepada agama. Yang kedua, motivasi beragama karena didorong oleh rasa keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Kebutuhan manusia akan badan sosial kemasyarakatan yang menjamin berlangsungnya kesusilaan dan ketertiban dalam kehidupan sosial dan moral dapat pula menimbulkan perilaku keagamaan, karena agama dapat
abdikan kepada tujuan yang bersifat moral dan sosial. Yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh rasa keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia, khususnya terhadap persoalan yang tidak ada jawabnya. Dalam menjawab persoalan dari mana asal manusia dan apa tujuan hidupnya dan mengapa diciptakan di dunia dan apa yang diharuskan manusia dalam hidup dan apa yang boleh diharapkan dalam hidup ini. Semua persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia ini ada jawaban-jawabannya dalam agama, dan oleh karena itu mendorong manusia untuk beragama. Yang keempat, motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Ketakutan sebagai faktor kejiwaan dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan tingkah laku religiusitas. Faktor ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan yang tidak jelas sebab dan sumbernya, seperti misalkan takut mati. Dan materi yang terakhir yaitu motivasi beragama bagi seorang muslim. Selain fitrah agama yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia sejak lahir, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak hal yang mendorong manusia untuk taat kepada Allah. Di antaranya yaitu yang pertama, mengharapkan cinta Allah. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan cinta Allah yang tidak terbatas dan tidak terhitung manusia. Hal tersebut terdapat pada firman Allah pada surat Al-Fussilat ayat 30. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah karena kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita mengatakan atau menganggap Rabb kita adalah Allah dan istiqomah dengan pendirian mereka, maka Allah akan memberikan surga yang telah dijanjikan. Dan yang kedua yaitu melepaskan diri dari rasa putus asa dengan pertolongan Allah. Putus asa dan keimanan adalah dua hal yang saling berseberangan. Seseorang yang tidak beriman akan putus asa terhadap rahmat Allah, selain sebab dia meyakini Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dialami, seperti dalam firman Allah surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi menurut ayat tersebut, jika kita mengalami sebuah kesulitan, sesulit apapun itu, maka setelahnya akan terdapat sebuah kemudahan. Baik, saya Aulia Cahyadi. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan yang dikeluarkan oleh Mas Riko Aditya, yaitu motivasi beragama dalam Islam.
Yang poin ketiga yaitu mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Banyak ayat Al-Quran yang memotivasi manusia untuk selalu taat kepada Allah agar mereka mendapatkan kehidupan yang berbahagia di akhirat kelak. Allah menjanjikan hidup bahagia itu yang terdapat pada ayat 7-8 surat Al-Bayyinah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan yaitu surga yang mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Yang poin keempat yaitu membina hubungan baik sesama manusia, yaitu di dalam agama Islam diajarkan bahwa manusia itu harus baik dan juga bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Rasulullah menjelaskan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia sekitarnya. Hal ini menjadi indikator berfungsinya nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh kemanfaatannya pada yang lain. Dia berguna bagi orang lain atau malah sebaliknya menjadi parasit buat orang lain. Seperti di sini perumpamaannya seperti seekor lebah dengan lalat. Nah, seekor lebah dia hidup selalu dari yang indah, bersih, dia hinggap di tangkai bunga tanpa mematahkannya. Dia mengeluarkan sesuatu zat yang sangat berguna atau menyehatkan, yaitu sebuah madu. Nah, sedangkan lalat itu, dia hidup selalu di lingkungan yang kotor, dan dia memberikan atau menyebarkan penyakit kepada yang lainnya dan kemana-mana. Pada riwayat lain, Abu Hurairah sebuah hadis panjang Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang kebaikannya selalu diharapkan dan orang merasa aman dari keburukannya. Sedangkan buruk-buruknya orang di antara kalian adalah yang kebaikannya itu tidak pernah diharapkan dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Pada riwayat lain juga, Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa motivasi beragama itu dalam ajaran Islam ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik itu yang terdiri dari rasa ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang terdiri untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan juga balasan di surganya Allah. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, liridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.